Shalom kekasih Kristus. Disadari atau tidak, situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini dalam hidup kita, sesungguhnya Tuhan sedang berbicara sesuatu kepada kita. Masalahnya, banyak di antara kita yang tidak cukup peka untuk memahaminya. Sehingga dalam menyikapi situasi dan kondisi ini, seringkali kita terjebak ke dalam kesalahpahaman, ketidakmengertian, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan tanpa sadar kita telah kehilangan kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan selain bisa berbicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui pengajarannya, melalui mimpi, melalui orang-orang di sekitar kita, baik teman, guru, orang tua, bapak rohani maupun hamba Tuhan. Tuhan juga bisa berbicara melalui alam dan ciptaannya, melalui nyanyian, pujian dan penyembahan, melalui Roh Kudus-Nya. Bahkan Tuhan juga bisa berbicara kepada saudara dan saya melalui situasi dan kondisi, melalui masalah dan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi seperti yang kita hadapi hari-hari ini. Kita perlu memahami sekarang ini apa maksud dan tujuan Tuhan sesungguhnya di balik situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Terlepas dari apapun yang namanya wabah, musibah, dan masalah dalam hidup kita yang sekarang ini sedang menimpa seluruh dunia. Pertama, Tuhan mau supaya kita sadar bahwa kita sekarang sedang berada di penghujung akhir zaman, di mana hari kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita sudah semakin dekat. Bahkan Yesus katakan dalam Matius 24 ayat 33, kedatangannya sudah di ambang pintu. Karena itu kita harus berusaha semakin berjaga-jaga dan sadar. Kita harus berusaha berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 10-20 mengingatkan kepada kita, ambil dan kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Tuhan juga mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kita saat ini sedang ada di dalam satu dekade baru yang disebut dengan dekade penentuan ilahi dan penggenapan janji Tuhan. Dalam dekade penentuan ilahi inilah, maka segala yang telah Tuhan janjikan kepada kita melalui firman-Nya sempurna dan segera harus digenapi. Baik itu janji pemulihan, janji pelepasan, janji perlindungan, janji penyertaan, janji pertolongan Tuhan, janji hidup berkemenangan, janji hidup diberkati, janji promosi Tuhan, maupun janji keselamatan dan hidup yang kekal. Karena itu kita harus menyadari bahwa dalam dekade baru ini kita diberikan kesempatan dan ini bisa menjadi satu momentum terakhir bagi setiap umat pilihan Tuhan untuk berusaha lebih sungguh-sungguh lagi mencapai kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Kita tidak bisa lagi hidup hanya sekedar hidup. Kita tidak bisa lagi ibadah hanya sekedar ibadah dan melayani sekedar melayani. Apalagi kita juga diingatkan Tuhan supaya jangan kita menjadi Kristen sekedar Kristen. Ini adalah masa-masa perkenanan Tuhan dan hari-hari penyelamatan terakhir. Hal kedua yang Tuhan mau supaya kita mengerti adalah bahwa Tuhan mau supaya kita, saudara dan saya, sadar bahwa murka Tuhan dalam bentuk wabah, musibah, atau masalah apapun yang sekarang sedang menimpa seluruh dunia ini, sesungguhnya Tuhan sedang mengingatkan kita semua untuk kita benar-benar memastikan apakah kita sekarang ini sudah menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya atau belum. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita sudah dalam posisi sebagai anak-anak Allah yang sesungguhnya, artinya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, memiliki hati seperti Yesus yang rendah hati, penuh belas kasihan dan lemah lembut. Kita memiliki kodrat ilahi, kita memiliki karakter ilahi, bahkan kita hidup seperti Kristus telah hidup, dan kita mempunyai sikap yang takut akan Tuhan sungguh-sungguh. Maka sesungguhnya
tidak perlu kita cemas atau takut. Sebab Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Bahkan dalam Mazmur 91 dikatakan demikian, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dengan keyakinan iman yang teguh, kita harus perkatakan firman Tuhan ini. Tetapi kita juga harus memastikan bahwa pada saat kita perkatakan firman itu, kita sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak Allah yang melekat kepada Tuhan dan memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan. Hal ketiga yang Tuhan mau supaya kita mengerti adalah bahwa Tuhan juga mau supaya kita pergunakan hari-hari yang orang dunia sebut sebagai masa social distancing ini sebagai kesempatan bagi kita semua, saudara dan saya, membangun dan memeriksa kembali fondasi iman kita. Dalam Efesus 2 yang ke-8 dikatakan, kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Dan konsep keselamatan yang Tuhan kehendaki di akhir zaman ini adalah keselamatan kita dan seisi rumah kita. Karena itu Tuhan mau supaya hari-hari ini kita berusaha lebih sungguh-sungguh lagi memperhatikan dan memastikan kualitas fondasi iman kita dan seisi rumah kita. Apakah kita benar-benar sudah memiliki iman yang menyelamatkan, iman di dalam Kristus, iman yang tahan uji, bukan iman sekedar iman. Hal keempat yang Tuhan mau supaya kita mengerti adalah bahwa Tuhan mau supaya kita mempergunakan sisa waktu yang ada dengan bijaksana. Hidup menurut kehendak Bapa. Mungkin selama ini waktu, tenaga, konsentrasi kita terkuras habis untuk perkara-perkara di luar rumah kita. Entah itu karena kesibukan bisnis kita, pekerjaan, studi, ibadah maupun pelayanan kita. Sehingga kita tidak ada lagi quality time dengan Tuhan. Tidak ada lagi mesbah keluarga. Tidak ada lagi quality time dengan keluarga kita. Justru melalui situasi dan kondisi sekarang ini, Tuhan mau supaya kita sadar pentingnya quality time dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun quality time dengan keluarga kita. Tuhan sedang mengingatkan agar kita memiliki komitmen untuk terus-menerus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Kita harus punya satu hubungan pribadi yang intim dengan Bapa kita di surga. Tuhan mau supaya kita membangun dan memperbaiki mesbah keluarga kita masing-masing. Karena kedua hal ini sangat penting untuk membangun ketahanan dan kesehatan rohani kita. Apalagi kita sekarang sedang memasuki situasi zaman yang semakin sukar dan semakin jahat. Pastikan kita melekat kepada Tuhan dan senantiasa terhubung dengan Tuhan. Ini disebut dengan divine connection. Saat kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menyertai, membimbing, menunjukkan jalan-jalannya, memelihara, memulihkan, melindungi, dan menolong kita. Sebab
Tuhan kita satu-satunya sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber berkat, sumber kemenangan. Dialah sumber perlindungan dan sumber kesembuhan kita. Mintalah selalu hikmat dan tuntunan ilahi. Ini disebut dengan divine direction. Jangan biarkan pikiran dan hati kita hanya dipenuhi oleh berita-berita yang simpang siur dan menakutkan. Berhentilah mengandalkan kekuatan pikiran, pengetahuan, dan segala kemampuan kita sendiri yang sangat terbatas. Izinkan Tuhan dengan kuasanya yang tidak terbatas menolong dan menuntun kita. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, pergunakan juga waktu yang ada untuk berdoa bagi kota dan negara di mana kita berdomisili, berbisnis, melayani, bekerja kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan adalah kesejahteraan kita. Kiranya Tuhan berkenan layakan kita untuk semakin dalam memahami dan mengalami kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati.